Gak berasa ya saudaraku, kita sudah ada di bagian yang terakhir dari seri firman di bulan Juli ini, The Covenant of Greatness. Saya berdoa nanti memasuki di bulan Agustus, biarlah apa yang sudah disampaikan di sepanjang bulan Agustus ini, bulan Juli ini tetap tertanam dalam hidup saudara. Dan hari ini saudaraku, saya akan menutup firman Tuhan di bulan Juli ini dengan satu pesan firman yang berjudul Roller Coaster Lot. Apa ini Pastor? Sebelum nanti saya menjelaskan kepada saudara apa yang saya maksud dengan roller coaster lot ini, kita mulai dengan satu pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Siapakah Lot? Kan gitu. Kalau kita berbicara tentang roller coaster lot, kayaknya nggak lucu Pak. Kalau kita nggak kenal siapa itu Lot. Adakah yang tahu siapa ini Lot? Lot adalah keponakan dari Abraham, saudaraku. Abraham itu punya 2 saudara laki-laki. Nanti mana tahu keluar sebentar lagi kita ada cerdas cermat Alkitab. Senggol kiri kanan, ayo ikut. Ayo daftarkan diri saudara. Nanti besok tanggal 16 Agustus ya. Kita akan ada Amazing Race. Merayakan 17-an saudara. Dan bersamaan dengan itu CCA. Cerdas Cermat Alkitab. Nah Abraham itu punya 2 saudara laki-laki. Yang pertama namanya adalah Nahor. Yang kedua namanya Haran. Lot ini adalah anak dari Haran. Yang menjadikannya dengan sendirinya keponakan dari Abraham. Pada saat Haran meninggal, saudara, Lot mengambil keputusan untuk mengikuti Abraham. Kita lihat ayatnya di Kejadian 12, ayatnya yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemu lihat ke depan, katakan amin juga yang paling keras. Kita baca ya saudaraku, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan sama-sama 2-3, Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, saudaraku. Dari ayat ini maka saudara bisa menemukan, dikatakan di sana Lot ikut bersama dengan Abraham, saudara. Saya percaya, saudara, apa yang dilakukan Lot ini adalah sebuah decision yang besar. Dia harus keluar dari kampung halamannya, dia harus meninggalkan sanak keluarganya. Saya percaya, saudaraku, bahwa decision yang sedemikian rupa diambil oleh Lot bukan karena dia ikut-ikut. Berapa banyak dari saudara di tempat ini kalau boleh saya tahu bukan asli dari Jakarta, boleh angkat tangan. Nah, saya melihat kayaknya lebih banyak tangan terangkat deh daripada yang enggak. Berarti lebih banyak yang bukan dari asli Jakarta. Waktu saudara mengambil keputusan untuk pindah ke Jakarta, saya percaya bukan ikut-ikut, aminnya yang paling keras. Itu bukan decision yang mudah untuk diambil. Dibutuhkan pemikiran. One way or another, somehow. Saya percaya Abraham ini menceritakan kepada Lot bagaimana dia menerima panggilan yang dari Tuhan. Bagaimana dia mengikat covenant dengan Tuhan. Dan somehow di situ Lot mengambil keputusan mengikuti jalan yang diambil oleh Abraham. Firman hari ini basically saudaraku, saya akan mengajak saudara masuk untuk melihat roller coaster kehidupannya Lot. Bagaimana dia dibawa naik begitu rupa, tetapi sayangnya jatuh dengan sedemikian dalam. Sekalipun roller coaster, tetapi ada pelajaran rohani yang sangat berharga. Yang kita bisa dapatkan dari kehidupan Lot ini. Jadi saya akan mulai saudaraku dengan mengajak saudara melihat naik turun dari kehidupan Lot ini.
Saya lanjut dulu, kita buka di Kejadian pasal 13. Kejadian 13 ayat pertama sampai kedua. Lanjut ayatnya yang kelima sampai ayat yang keenam. Saya baca ayat 1, saudara boleh bantu saya baca ayat yang kedua, kita lanjutkan seterusnya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Diulang lagi saudara, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Diulang lagi ya. Ayat yang kedua yuk baca dengan suara keras 2, 3. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Pada saat Abraham keluar, pada saat itu masih disebut namanya Abram, saudaraku, belum diganti menjadi Abraham. Nah, keluar saudara, di situ Tuhan menuntun Abram sedemikian rupa sampai Tuhan memberkati Abraham ini menjadi sangat kaya. Dikatakan banyak ternaknya, banyak perak, banyak emasnya. Tetapi ayat ini enggak berhenti sampai di sini saja. Bukan hanya Abraham yang diberkati. Turun ke bawah ayat yang kelima saudaraku dikatakan juga Lot. Yang ikut bersama-sama dengan Abram. Mempunyai domba dan lembu dan kemah. Kalau zaman sekarang rumah. Kalau zaman itu kemah. Yang ikut dan kemah ayat 6 sama-sama dengan suara keras 2, 3. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Untuk saudara membayangkan saja ini berbicara tentang sebuah negara saudara. Kira-kira loh Bapak Ibu. Kalau harta saudara enggak cukup ditampung di Jakarta ini aja. Enggak usah bicara soal negara. Indonesia besar. Kira-kira kalau saudara diberkati Tuhan sampai rumahnya enggak cukup ditampung di Jakarta ini. Sampai ternaknya, apa kalau ternak lembu sapi zaman sekarang mungkin bisnisnya. Restorannya enggak cukup di seluruh Jakarta ini. Atau bisnis apapun. Menurut saudara ini diberkati atau diberkati? Sangat diberkati. Diberkatinya melimpah-limpah. Boleh ya saya katakan demikian. Ada satu masa di dalam kehidupan Lot ini. Pada saat dia berjalan. Dia mengambil keputusan. Dia melangkah dengan keputusannya itu. Dia dibawa mengalami musim kelimpahan. Musim keberhasilan. Dia diberkati begitu rupa saudara. Sayangnya di tengah musim keberhasilan Lot ini. Setelah dia diberkati begitu rupa, sampai sudah enggak cukup saudara. Di situ Abraham tanya sama Lot, daripada gembalamu dan gembalaku bertengkar, ini udah enggak cukup nih. Kamu mau gimana baiknya? Sayangnya saudara, sayangnya sangat disayangkan, Lot mengambil keputusan untuk berpisah dengan Abraham dan dia justru mendekat ke Sodom. Saya nggak tahu ada berapa banyak di tempat ini ya saudaraku, tapi dengar baik-baik. Satu keputusan di dalam hidupmu bisa menentukan seluruh hasil akhirnya. Yang tadinya Lot mengambil keputusan, apakah Lot sudah melihat bahwa dia mengikut Abraham akan diberkati? No. Tetapi yang hebat adalah Lot percaya. Karena satu keputusan yang benar, hidupnya diangkat.
Tetapi sayangnya dia memutuskan mulai apa? Kalau zaman sekarang bermain dengan api. Dekat-dekat sama Sodom. Sodom, saudaraku, berbicara tentang sebuah negara yang jahat. Penuh dengan kekejian. Sodom ini berbicara tentang sebuah negara, sebuah tempat yang penuh dengan kenajisan, saudara. Sampai-sampai, saudaraku, dari kehidupan itulah kedua anak perempuan Lot, saudara, dalam hal ini mereka terpengaruh dengan budaya Sodom. Pada saat mereka sudah selamatkan, saudaraku, mereka berbuat dosa yang begitu besar, Pak. Lahirlah dua anak dari situ. Siapa? Amon dan Moab, saudara. Nanti kalau saudara baca kisah kelanjutannya ngeri sekali, saudara. Amon dan Moab later on justru jadi musuh besarnya Israel. Lah padahal siapakah Amon dan Moab ini? Keturunannya Lot. Lot masih saudaraan dengan Abraham. Tapi justru malah gara-gara keputusan yang diambil Lot ini, keturunannya dengan keturunan Abraham bermusuhan, saudara. Bukan hanya itu saja, decision yang diambil oleh Lot ini, Pak, membawa akhirnya istrinya bahkan meninggal dengan tragis. Masih ingat kisahnya, saudaraku? Istrinya mati menjadi tiang garam. What a tragic condition. Situasi yang sangat tragis, Bapak Ibu. Boleh senggol kiri kanan lagi? Satu keputusanmu menentukan hidupmu. Hati-hati dengan keputusan yang engkau ambil. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara, kadang kalau kita nggak hati-hati ya Bapak Ibu, kita datang ke gereja, kita nangis-nangis, kita doa Tuhan berkati aku. Tapi setelah diberkati, kalau tidak hati-hati, itulah kisah yang terjadi dalam kehidupan Mel Gibson. Sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Yesus pada saat dia membuat film The Passion of the Christ. Disitulah film yang dia ciptakan dari seruan pertobatannya. Dia kembali lagi berbalik kepada Tuhan. Hari ini kalau ada yang di antara saudara tanpa saudara sadari, sudah diberkati begitu rupa, Tuhan bawa naik begitu rupa, tapi deket-deket dengan Sodom. Balik lagi yuk sama Tuhan. Satu keputusanmu menentukan akhir hidupmu. Dari kisah Lot ini, saudaraku, bagaimana naik turun kehidupan Lot ini. Boleh nggak saya bawa saudara untuk ngeliat nih. Keputusan-keputusan baik apa yang diambil oleh Lot. Yang membawa akhirnya Lot diangkat begitu tinggi. Tetapi sebaliknya, keputusan-keputusan apa yang sampai membawa Lot hancur dan jatuh terpuruk. Hopefully dari pelajaran kehidupan ini kita belajar untuk mengambil keputusan dengan benar. Saya akan memulai dengan keputusan-keputusan yang membawa Lot dibawa ke satu dimensi yang berbeda dalam hidupnya. Yang pertama, saudaraku, Lot membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan, saudara. Di zaman itu, Lot belum bisa dengar suara Tuhan loh. Yang dengar suara Tuhan siapa? Abraham.
Saya bisa membayangkan pada saat Tuhan berbicara kepada Abram tidak hanya berdiam diri Bapak Ibu. Saya rasa bukan hanya Lot Pak yang dengar ceritanya Abram. Saya rasa begitu Abram mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang benar-benar itu tidak pernah dialami orang-orang di sekelilingnya. Saya percaya Abram bercerita dengan seisi keluarganya, saudara. Saya bisa membayangkan ada sebagian dari keluarga Abram yang mendengar ceritanya Abraham, mereka berpikir, kayaknya Abram mabuk deh ini. Cerita apa lagi itu? Gitu. Something yang belum pernah mereka dengar, mereka bahkan belum mengenal Tuhan yang satu ini gitu. Ada sebagian dari mereka yang mungkin waktu mendengar Abram berbicara, mereka merasa kayak, ya Pak enggak ya. Mereka ragu saudara. Tapi even di tengah semuanya itu, ada satu keputusan diambil oleh Lot. Lot memilih untuk percaya sekalipun tidak melihat. Saya percaya pada saat itu ya saudaraku, pada saat Lot mendengar cerita dari Abraham, gak beda jauh seperti saudara dengar saya khotbah. Ada sebagian dari saudara yang mungkin berkata amin. Ada sebagian dari saudara yang mungkin apa iya ya pastor. Tapi hari itu terlepas dari Lot belum pernah melihat negeri yang dijanjikan. Hatinya dibuka lebar-lebar. Dia dengar suara Abraham. Semakin Abraham bercerita tentang Tuhan yang satu ini, hati Lot berdegup. Ada sesuatu yang menyala di dalam api rohnya. Sesuatu yang berbeda. Hari ini saya berdoa sementara firman diberitakan di tempat ini. Rohmu dinyalakan kembali. Hatimu dikobarkan kembali. Ketika Lot mendengar firman, suara Tuhan itu kan firman, saudara. Rohnya berkobar. Dia memutuskan untuk percaya sekalipun dia belum melihat. Ketika dia berkata, yes, Abraham, aku ikut engkau. Saya percaya itu bukan sebuah kebetulan saudara. Saya percaya itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan karena orang tuanya udah meninggal. Ya sudah Abraham ini paman saya. It is a big decision. Keputusan yang besar karena pada saat firman itu diberitakan. Saya yakin Lot ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa ya saudaraku, satu demi satu firman ini tidak keluar dengan sia-sia. Tapi one way or another, dia berbicara atas hidupmu. Dia mengobarkan lagi apimu. Dia menyentuh lagi bagian-bagian yang sudah sempat mati dalam hidupmu. Dan dari situ sama seperti Lot, dia mengambil keputusan, dia mengambil langkah iman, dia mengikuti jalan Abraham. Dan ternyata keputusan yang diambil Lot ini membukakan fase baru dalam hidupnya. Dengar ini Bapak Ibu, once in a while, saudara tahu ada momen-momen Tuhan itu berbicara. Kadang Tuhan berbicara pada saat firman diberitakan seperti ini. Pernah nggak ngerasain firman diberitakan dan tiba-tiba rasanya pengen nangis? Pernah nggak dengar firman terus tiba-tiba saudara bilang, itu aku banget pastor. Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya, tapi ada waktu-waktu juga kadang Tuhan bisa pakai orang di sekelilingmu. Tuhan bisa pakai kejadian-kejadian. He is talking to you. Boleh enggak
Pada saat Tuhan berbicara, buka hatimu lebar-lebar. Izinkan dia menuntun hidupmu. Yang kedua saudaraku, langkah apa, keputusan apa yang diambil oleh Lot yang membawa perubahan dalam hidupnya? Yang kedua, Lot mengambil keputusan untuk keluar dari negeri asalnya. Pastor, what do you mean? Langkah Lot ini artinya apa? Berbicara tentang pertobatan sejati. Kok bisa, Pastor? Masih ingatkah saudara beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham dan Terah, ayah Abraham itu berasal dari keluarga penyembah berhala. Yes, saudaraku. Mereka masih menyembah berhala. Pada saat Lot dan Abraham itu meninggalkan negeri asalnya, tidak dicatat mereka membawa patung sesembahan mereka. Kalau saudara nanti baca ya, masih ingat gak tuh waktu Yakub mau meninggalkan Laban? Istrinya Rahel ngambil patungnya Laban tuh. Mereka itu berasal dari keluarga yang menyembah berhala. Keputusan yang diambil oleh Lot meninggalkan semuanya itu, Pak, itu bukan keputusan kecil. Lot harus keluar dari budaya masa lalunya. Lot pergi meninggalkan semua itu di belakangnya. Pastor, kaitannya dengan kita apa? Yang namanya pertobatan, maafkan saya ya Bapak Ibu kalau saya ngomongnya keras. Yang namanya pertobatan bukan hanya sekedar nangis-nangis di depan altar. Saya tahu saya ngomongnya keras nih. Yang namanya pertobatan bukan sekedar saudara merasa bersalah titik. Pastor, apakah salah kalau saya nangis-nangis? Apakah salah kalau saya merasa bersalah? Enggak. Nangisnya enggak salah, nangisnya oke. Merasa bersalahnya oke. Yang salah adalah kalau berhenti titik sampai di situ. Hari ini saya akan menarik saudara untuk melihat bahasa asli pertobatan itu apa. Supaya kita bisa ngerti. Ketika kita ngomong, Pastor saya bertobat. Karena kalau enggak nanti jadi ambigu tuh Bapak Ibu. Apakah pertobatan artinya saudara datang ke gereja saja? No, it's not. Apa itu pertobatan? Pertobatan kata arti dari bahasa Yunaninya saudara ini sudah kenal nih. Metanoia. Nah, pernah dengar ya? Ada toko buku juga. Metanoia. Metanoia ini punya arti perubahan pikiran. Pada saat saudara bertobat, artinya gini saudara, sesederhana gini. Pikiran dari sebelum engkau bertobat itu harus ditinggal. Budaya-budaya, filosofi dari sebelum engkau bertobat itu ditinggal. Sekarang engkau mengenakan pikiran baru, pikiran Kristus. Kalau yang lama dipukul, bales pukul. Sekarang setelah saudara bertobat, Tuhan ngomong, apa hebatnya kamu kalau kamu cuman baik sama orang yang baik sama kamu. Kamu gak ada bedanya dengan yang lain. Tapi kalau kamu bisa baik sama orang yang jahat, itu metanoia, saudara. Itu pertobatan. Pertobatan di apa yang tadinya yang lama yang kita tahu harus dihitung ya. Nanti gak bagus loh. Tapi Tuhan ngomong semua hari baik. Itu metanoia. Jadi
Boleh nggak senggol kiri kanan? Jangan jadi Kristen mutan. Apa itu Kristen mutan, Pastor? Orang Kristen tapi masih bawa pikiran lamanya terus dan tidak terjadi perubahan pikiran. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Senggol lagi kiri kanan masih sayang pendetanya enggak. Saya tahu ini keras saudaraku. Tapi itulah pertobatan sejati. Nangis-nangisnya boleh. Guilty feelingnya bagus. Tapi harus dilanjutkan dengan adanya perubahan pikiran kembali kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, perubahan pikiran ataupun pertobatan dalam bahasa Ibraninya itu namanya adalah syuf. Syuf itu punya arti berbalik arah, kembali kepada Tuhan. Nah, yang namanya berbalik arah kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau saya jalan gini, Pastor, terus habis itu saya gini. Itu berbalik enggak saudara? Hah? Enggak? Loh, tapi kan saya udah geser. Hah? Itu enggak berbalik ya? Oke, gantian yang sebelah sini saya tanya. Kalau saya udah jalan gini, terus saya gini dikit, itu berbalik enggak? Hah? Enggak? Lah yang namanya berbalik gimana? Nah, tadinya gini. Tadinya dianggap keuntungan, Rasul Paulus ngomong, sekarang balik. Ku anggap sebuah kerugian. Orang dunia ngomong kalau enggak nipu Pastor zaman sekarang, kalau jujur, orang Jawa bilang jujur ajur. Ajur itu hancur saudara. Karena saya dari Solo saudara. Tapi ketika engkau mengikut Tuhan, orang yang jujur, langkah kakinya justru dilindungi oleh Tuhan. Itulah syuf. Engkau berbalik. Itulah pertobatan yang sejati. Memisahkan diri, kados. Dipisahkan saudara. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 ngomong gini. Jika seorang menyucikan dirinya, memisahkan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Doa saya, setiap yang ada di tempat ini, engkau dipisahkan. Engkau tidak lagi sama dengan dunia. Engkau dikuduskan. Karena apa Bapak Ibu? Ada rencana Tuhan untuk memakai engkau untuk hal-hal yang mulia. Oh, aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya jadi gini, Pastor, how do you know kalau benar-benar pertobatannya Lot itu genuine? Kan itu dong pertanyaannya. How do you know? Bukankah yang tahu kan Tuhan sama manusianya sendiri? Ada ayatnya. Loh ada Pastor, ada. 2 Petrus 2 yuk kita buka. Ayatnya yang ke-7. Boleh dibaca sama-sama biar sah saudaraku. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Orang yang, dicatat ya. Dicatat. Ia menyelamatkan Lot. Lot itu dipandang Tuhan orang yang benar. Pada saat Lot mengikut Abraham, dia tinggalkan sistem lamanya Pak. Dia lepaskan semuanya. Wholeheartedly dia memilih ikut Abraham, ikut Tuhannya Abraham. Doa saya pertobatanmu genuine.
Karena kalau nggak hati-hati saudaraku, kita itu mengalami pergeseran loh. Pertobatan tuh bukan hanya sekedar going to church loh. No. Ketika kau ke gereja, engkau makan firman, by itself, kalau makannya benar, tanaman tumbuh enggak? Harus. Kalau dipupuk, disiram, subur enggak? Harus. Kalau sudah tumbuh, perlu dipasang enggak tuh keluar buah? Hah? Ayo mangga, keluar, buah keluar gitu. Atau saudara biarkan, cukup saudara siram, saudara pupuk dengan baik, saudara rawat dengan benar, dia dapat semua gizi yang tepat, tumbuh sendiri kan buahnya. Nah, orang Kristen kalau gizinya cukup, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, buah-buah rohnya keluar. Penguasaan diri. Satu demi satu, Bapak Ibu. Itu hanya bisa dihasilkan dari pertobatan. Kenapa? Ada perubahan pikiran. Kenapa? Berbalik. Tetapi sayangnya saudara lihat, Lot orang benar. Tapi terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jaga juga pergaulan di sekeliling saudara ya. Circle-nya. Sekalipun engkau menjaga hidup benar, tapi kalau engkau bergaulnya terus-menerus, jiwamu tersiksa. Jadi yang kedua, langkah yang benar yang diambil Lot, yes, dia go all out. Dia pertobatannya sejati. Gak cuman Kristen-Kristenan, gak cuman Kristen KTP. Kalau ini saya aplikasikan kehidupan sekarang ya saudaraku. Tapi pertobatan yang genuine. Yang ketiga. Langkah Lot, keputusan Lot apa yang benar yang membawa dia diangkat Tuhan. Lot mengikuti Abraham. Pastor, what do you mean dengan Lot mengikuti Abraham? Ada arti yang dalam dari kata Lot mengikuti Abraham. Artinya apa, Pastor? Pemuritan. Mentorship. Saudara kebayang nggak? Lot dari kecil itu grew up, bertumbuh dengan semua budaya lamanya. Pada saat dibawa sama Abraham, dia tuh nggak tahu tentang Tuhannya yang baru. Dari mana dia belajar? Pada saat Abraham menata mezbah di hadapan Tuhan, Lot ngelihat. Oh gitu caranya. Pada saat Abraham mencari suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, Lot ikutan dengar. Oh gitu caranya. Pada saat Abraham diberkati, mengelola berkat itu dengan baik, Lot lihat. Kalau enggak, maka di dalam Alkitab yang ditulis, Abraham diberkati, tapi Lot enggak. Tapi Alkitab mencatat, Lot juga. Kok bisa? Karena ada pemuritan yang berjalan antara Abraham dengan Lot. Halo? Itu sebabnya di gereja kita mengajarkan ayo tertanam dalam gereja lokal. Jangan nanti pergi pindah-pindah yang satu durian, yang satu jeruk berduri. Habis jeruk ke durian ke rambutan, jeruk berduri dan berambut. Kan jadi monster saudara.
Loh saudara ketawa, tapi banyak orang Kristen begitu. Halo? Harus dimuridkan. Aminnya boleh yang paling keras. Itu sebabnya di gereja kita nggak boleh hanya ibadah minggu. Senggol lagi kiri kanan. Bila perlu injak kakinya. Komsel Pak. Pastor, tapi saya udah kapok. Saya udah trauma sama komsel. Hanya karena satu KKS, satu komsel, mungkin saudaraku, saudara kapok, belum tentu yang lain juga sama. Halo? Sampai ketemu keluarga rohanimu, di situ engkau berproses. Aminnya boleh ya paling keras. Pastor, lah ini lagi orang Kristen kan gak terimaan saudara. Siapa yang suruh pemuritan, pastor? Itu kan akal-akalannya gereja. Kok disuruh pemuritan. Semua kan harus ada dasarnya ya, saudara. Matius 29 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikan semua bangsa konsumen. Jadikan semua bangsa cheerleader. Jadikan semua bangsa komentator. Yang mana? Puji Tuhan bukan Nita 101 ya saudara. Bukan Nita pasal 19 bukan ya saudara. Yesus tuh ngomong, pergilah. Jadikan semua bangsa murid. Engkau tidak hanya dipanggil jadi komentator. Halo? Engkau dipanggil jadi murid. Murid gak selalu enak. Murid harus ngikuti. Tapi bolehkah saya katakan ini? Murid itu jalan fast track menuju pertumbuhan. Karena Lot dimuridkan Abraham. Dia yang tadinya enggak tahu jadi tahu. Karena Elisa dimuridkan Elia. Dia 2 kali lipat dari gurunya. Karena Timotius dimuridkan oleh Paulus. Dia menjadi gembala sidang paling muda di zamannya yang dibawa Tuhan luar biasa. Senggol lagi kiri kanan, ayo jadi murid. Saya tahu gak enak Bapak Ibu, saya tahu gak gampang. Tapi engkau dipanggil untuk menjadi murid. Langkah yang ketiga yang dibuat oleh Lot yang membawa dia diangkat naik. Karena dia mengikuti Abraham. Hari ini saudaraku, saya membawa saudara hopefully bukan hanya sisi baiknya aja ya. Kita bersyukur Alkitab kita itu tidak hanya ngasih contoh baik-baiknya aja Pak. Alkitab kita itu fair. Yang baik diceritakan tapi jeleknya juga diceritakan. Nah hari ini saya bukan hanya membawa saudara lihat sisi baiknya saja. Tapi kita belajar yuk apa yang membuat akhirnya Lot sudah diangkat begitu naik loh saudara. Kebayang gak sih? Sampai kekayaannya tuh gak cukup tuh satu negara. Hanya 2 orang ini aja Abraham sama Lot itu udah gak cukup. Such a blessing gitu. What happened? Apa yang terjadi kok sampai akhirnya drop tuh. Lot jatuh begitu dalam terpuruk saudara. What happened? Dimulai dari Kejadian 13 ayat 6. Multimedia boleh dibukakan lagi. Saya tarik ke belakang lagi ya saudaraku. Ayat yang tadi kita baca ya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak
Sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Dimulainya dari situ, saudaraku. Tapi akhirnya gara-gara itu Abraham ngomong sama Lot. Lot, gimana nih? Ini udah gak cukup. Baiknya gimana? Udah deh kamu milih. Lot yang awalnya memilih karena iman percaya, saudara. Tidak melihat tapi percaya. Sekarang Lot memilih yang di depan mata. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, dilihatnya lembah Yordan. Alkitab mencatat seperti taman surga. Tapi yang Lot tidak sadari, di dekat lembah Yordan itu ada Sodom. Kalau kita nggak hati-hati Bapak Ibu, ada banyak jalan disangka orang lurus. Ujungnya menuju maut. Boleh nggak sih taat firman Tuhan aja the best. Yang jadi masalah dengan manusia, boleh nggak saya katakan ini saudaraku? We cannot see the future. Kadang saya ditanya sebagian orang, pastor apa yang membuat pastor bisa ngalami begitu rupa? Jawaban saya simple, bukan karena saya hebat, bukan saya bisa melihat masa depan, no. Karena saya belajar taat. Tahukah saudara pada saat saya taat, orang di sekeliling saya ngomongnya bodoh. Tapi setelah ngelihat hasilnya mereka bilang apa? Wah hebat. Itu manusia. Saudara. Pada saat belum kelihatan mereka bilangnya bodoh. Tapi ikut Tuhan gak pernah salah. Taat sama Tuhan is the best. Even saat kita gak ngerti, ketika kita belajar taat, Tuhan bawanya terus keputusan yang benar demi keputusan yang benar demi keputusan yang benar. Itulah yang membawa engkau terus naik, bukan turun. Orang mau ngomong kamu bodoh, pastor bodoh, gak apa-apa. Kamu bodoh ngapain diampuni, orang kayak begitu kok diampuni. Gak apa-apa. Tapi kalau engkau taat firman, yang bodoh justru diubah Tuhan mempermalukan dunia ini. Secara manusia bodoh, ngapain ngampuni, lebih baik hancurin. Secara manusia rasanya rugi, ngapain zaman sekarang hidup jujur, penuh integritas, yang lain aja tipu-tipu. Lot, tadinya dia memilih taat ikut. Sekarang dia memilih yang di depan mata. Apa yang terlihat baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Keputusan ini yang membawa Lot jatuh, semakin jatuh dan jatuh begitu dalam. Bahkan tadi ayat 2 Petrus mengatakan apa? Jiwanya menderita. Dia orang benar, hidup di tengah-tengah bangsa yang jahat. Akhirnya dia menderita. Ada satu kisah, saudara dengar kisahnya Lot ini, ingat kisah yang lain yang mirip enggak? Siapa? Masih ingat kisah Naomi dan Ruth? Nah, sama kisahnya saudara. Pada saat itu Naomi nawarin sama Orpa dan Ruth. Orpa, Ruth udah deh balik aja kamu. Udah saya mau pergi ke kampung saya lagi, kamu balik aja ke keluargamu. Orpa ngomong oke. Rut 1 ayat 16 coba saudara buka. Apa jawaban Rut? Kemanapun kamu pergi, aku pergi. Tuhanmu, Tuhanku.
Dari situlah saudaraku, Rut dibawa Tuhan naik begitu rupa. Sampai dia mendapat kehormatan, ada di lineage-nya yang melahirkan Tuhan Yesus. Taat sama Tuhan is the best. Kesetiaan itu mendatangkan warisan besar atas hidupmu. Hari ini saya akan tutup dengan mengatakan ini, pemain musik worship leader singer boleh maju ke depan. Setia sama Tuhanmu sampai akhir. Boleh belum melihat, tapi tetap setia. Boleh rasanya kayak, aduh pastor saya rugi, saya bodoh, tapi tetap setia. Yang kedua, boleh enggak Bapak Ibu? Setia juga mengiring Yesus. Bukan saat baik saja ikut Yesus ya, aminnya yang paling keras. Saat diizinkan masalah terjadi, bye-bye Yesus atau terus ikut Yesus? Di dalam kesetiaan ada berkat yang besar. Boleh enggak setia juga terhadap keluargamu? Berjuang ya, untuk pasanganmu, berjuang untuk anak-anakmu. Bahkan setia dengan keluarga rohani, boleh Bapak Ibu? Perjuangkan juga sama-sama, amin. Justru Lot yang tadinya belum tahu apa-apa. Yang pertama, dia membuka hatinya. Dia mengizinkan suara Tuhan menuntun langkahnya. Dia berjalan di dalam suara Tuhan. Yang kedua, dia meninggalkan masa lalunya, dia berbalik, Pak. Jangan setengah-setengah, halo. Pertobatannya full boleh? Ikut Yesusnya habis-habisan. Yang ketiga, dia rela dimuridkan. Dia mengikuti gurunya Abraham. Tapi dari situ justru langkahnya diberkati Tuhan. Tetapi yang keempat Bapak Ibu, belajar yuk setia sampai akhir. Lagu ini adalah lagu yang dibawakan oleh seorang anak. Di dalam kebutaannya, dia menyanyikan lagu ini. Bangkit berdiri yuk. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Jemaat saja sama-sama katakan. Jangan lepaskan saudaraku. Terus pegang teguh sampai kau melihat janji itu digenapi di dalam kehidupanmu. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai ku dapatkan
untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku